Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari SKDA 7. Di sini akan mempresentasikan yaitu fraktur suprakondilar pada anak-anak. Berikut merupakan anggota dari SKDA 7. Baik, di sini saya sendiri perkenalkan Mandego Nyus Putra dengan nomor induk mahasiswa 20025111200 akan melakukan presentasi yang berupa latar belakang. Jadi fraktur pada anak-anak sering terjadi pada ekstremitas atas. Salah satu fraktur ekstremitas atas yang dialami oleh anak-anak yang banyak ditemukan adalah fraktur suprakondylar humerus. Fraktur suprakondylar humerus itu merupakan fraktur yang terjadi di siku pada bagian distal humerus, tepat di atas dari epicondylus humerus. Fraktur ini paling sering dialami pada anak-anak, terutama pada usia 5-7 tahun. Pada usia tersebut, daerah suprakondylar sedang mengalami remodeling dengan bagian korteks menjadi lebih tipis, sehingga membuat daerah tersebut rentan untuk mengalami sebuah fraktur. Mekanisme khas atau penyebab tersering terjadinya fraktur yaitu mekanisme tidak langsung yang terjatuh dengan lengan atau telapak tangan menahan beban. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ivana Grisata Sokoni Pandango dengan NIM 202511113. Di sini saya akan membicarakan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari penulisan kami. Jadi, ada pun rumusan masalah dari penulisan kami. Yang pertama itu apa definisi fraktur suprakondilar pada anak-anak, bagaimana epidemiologi, etiologi, patogenesis, klasifikasi frakturnya, tata laksana fraktur suprakondilar, komplikasi fraktur, dan juga prognosisnya. Adapun tujuan dari penulisan kami untuk mengetahui definisi fraktur suprakondilar pada anak-anak, mengetahui epidemiologi, etiologi, patogenesis, klasifikasi, tata laksana, komplikasi, dan juga prognosis. Bisa di next. Adapun manfaat penulisan kami dibagi atas dua, manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Untuk akademis sendiri, sebagai bahan literatur untuk melakukan penelitian, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fraktur suprakondilar pada anak-anak. Untuk manfaat praktis, agar masyarakat mengetahui apa itu fraktur suprakondilar pada anak-anak, dan sebagai sumber referensi dan informasi mengenai fraktur suprakondilar pada anak-anak. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Nimade Mesya Marani Penatih dengan NIM 20025111072. Jadi saya mohon izin menjelaskan mengenai definisi fraktur suprakondilar. Fraktur suprakondilar adalah salah satu cedera yang terjadi pada humerus atau tulang lengan atas, tepatnya di atas siku, di mana pada 90% kasus anak berusia 5-7 tahun mengalaminya. Kasus ini paling umum ditemui pada kelompok usia anak di semua tingkatan, baik pedesaan maupun perkotaan. Komplikasi fraktur suprakondilar dapat mencakup cedera saraf dan pembuluh darah. Penyembuhan bengkok pada fraktur suprakondilar yang paling diharapkan. Cedera ekstensi merupakan 90% dari fraktur suprakondilar pada anak-anak. Cedera tipe ekstensi lebih sering terjadi daripada tipe fleksi. Sering ditemukan pada ekstremitas yang tidak dominan, di mana tipe fleksi sering terjadi pada anak usia tertentu yang telah melaporkan hingga 30% kejadian patah tulang terbuka. Fraktur suprakondilar humerus adalah salah satu cedera yang paling banyak dibicarakan dan sering ditemui hanya setelah klavikula dan kedua fraktur tulang lengan bawah pada kelompok usia anak dengan dominasi 16% dari semua fraktur pediatrik dan 60% dari semua fraktur psikopediatrik. Secara signifikan, fraktur terjadi sebagai akibat jatuh dengan tangan terentang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputua Merestua Yuni Saputra dengan NIM 20025111078. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Adapun fraktur suprakondilar ini paling sering dialami oleh anak-anak, terutama pada usia 5-7 tahun. Fraktur jenis ini juga meliputi 13% dari seluruh fraktur pediatrik dan 60% fraktur ekstremitas atas dalam dekade pertama kehidupan anak. Fraktur suprakondilar ini lebih sering pada tipe ekstensi, di mana ditemukan sebanyak 98%. Pada anak-anak, fraktur suprakondilar berkontribusi pada 55-75% dari keseluruhan fraktur pada area humerus distal dan merupakan fraktur pada siku yang paling umum terjadi, yaitu meliputi 60-70% dari keseluruhan fraktur siku. Fraktur jenis ini juga dilaporkan dengan insiden per tahun diperkirakan 177,3 per 100.000 anak, di mana anak laki-laki lebih sering mengalaminya, yaitu 16% dari seluruh fraktur pediatrik dan biasanya melibatkan tangan yang tidak dominan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Perkenalkan, nama saya Alma Torika Harjo dengan gaji NIM terakhir 153. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2.3 yaitu tentang etiologi dari suprakondiler humerus pada anak. Jadi pada anak, fraktur sering terjadi karena sistem muskuloskeletal anak masih belum matang, sehingga pada anak lebih rentan mengalami robekan pada lempeng epifisial, permukaan sendi, dan inersia polifasial dari satuan otot tendon. Sebagian besar kasus fraktur pada usia 5-10 tahun, anak-anak masih dalam proses pematangan tulang, dan usia tersebut anak-anak aktif menjalani berbagai aktivitas fisik seperti bermain, berlari, dan olahraga, sehingga lebih rentan terjatuh. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Maharani dengan NIM 20025 akan melanjutkan presentasi mengenai patogenesis. Kunci dalam kejadian fraktur suprakondilar adalah faktor usia. Ini adalah fraktur yang paling sering terjadi pada anak-anak yang masih rentan atau belum matang secara inskeletal daripada orang dewasa. Usia puncak untuk fraktur suprakondilar adalah antara 6 dan 7 tahun. Area suprakondilar sedang mengalami remodeling pada usia ini dan biasanya lebih tipis dengan korteks yang lebih ramping yang merupakan predisposisi area ini untuk mengalami fraktur. Mekanisme khasnya adalah jatuh ke tangan terentang yang menempatkan beban hiperekstensi pada lengan, kemudian fragmen distal bergeser ke posterior pada lebih dari 95% kasus, kemudian saat siku dipaksa menjadi hiperekstensi, pada selangkang berfungsi sebagai titik tumpu dan memutuskan tekanan pada humerus distal yang menyebabkan fraktur. Nah, fraktur suprakondilar tipe fleksi ini jarang sering terjadi akibat jatuh langsung pada siku yang tertekuk. Selanjutnya. Ini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Putra Darmawan dengan NIM 200251183. Proses osifikasi humerus distal terjadi di beberapa pusat dan berkembang pada usia yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar berikut. Saat pusat osifikasi bertransisi dari tulang rawan ke tulang, konfigurasi fraktur berubah. Memahami urutan umum osifikasi memberikan petunjuk bagi dokter untuk menentukan anatomi pada radiografi dan untuk memandu pengobatan. Yang pertama muncul adalah kapitelum pada usia 1 tahun, kepala radial dan epikondylus medial mulai mengeras pada usia 4-5 tahun, diikuti oleh troklea dan olecranonepiphysis pada usia 8 atau 9 tahun. Kondylus lateral umumnya yang terakhir muncul pada usia sekitar 10 tahun. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Gus Prima Satyawahini dengan 3 degree terakhir 116. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai klasifikasi, yaitu klasifikasi Gartland. Adapun Gartland classification ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3. Untuk Gartland tipe 1, yaitu fraktur suprakondiler yang tidak atau mengalami minimal pergeseran, atau pergeserannya itu kurang dari 2 mm. Kemudian, pada tipe 1 ini, tidak terjadi kerusakan pada area vaskular dan juga area sarafnya. Kemudian untuk Gartland tipe 2, itu merupakan fraktur suprakondiler yang disertai dengan adanya pergeseran lebih dari 2 mm. Korteks pada bagian posterior itu mungkin masih utuh atau ada yang mengalami robekan, tetapi fungsi sendi sebagai engsel itu masih berjalan dengan baik. Kemudian pada Gartland tipe 3, seperti yang bisa dilihat pada gambar, itu sudah diklasifikasikan sebagai bentuk fraktur suprakondiler tanpa adanya kontak pada korteks atau fragmen yang cukup. Nah, untuk Gartland tipe 3 ini juga disertai dengan adanya perpindahan dan rotasi yang cukup parah, sehingga memungkinkan terjadinya cedera pada bagian vaskuler ataupun bagian sarafnya. Pada foto Rosen AP akan terlihat adanya tanda deformitas. Baik, mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Priska Paramananda dengan 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana supracondylar fracture in children, di mana untuk pertimbangan dalam penata laksanaan fraktur supracondylar ini adalah mencegah terjadinya kerusakan seperti sindrom kompartemen dan juga mengurangi komplikasi seperti kubitus varus dan juga kekakuan. Sedangkan untuk penanganan awalnya adalah pemasangan splint dengan siku berada dalam posisi fleksi yang nyaman. Nah, penata laksanaan ini pun sesuai dengan tipe dari frakturnya. Yang pertama, fraktur tipe 1 ditangani dengan menggunakan gips
gips atau bidang lengan panjang. Untuk fraktur tipe 2 dilakukan fleksi lebih dari 90 derajat di mana perlu mempertahankan reduksi. Di mana untuk stabilisasi fraktur dengan pining perkutan untuk meminimalkan risiko komplikasi akibat dari posisi ini. Nah, sedangkan untuk fraktur tipe 3 harus ditangani dengan pembedahan. Di mana untuk saat ini reduksi tertutup dan juga pining perkutan adalah gold standar dalam supracondylar fracture in children tipe 3. Baik, demikian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Mramata Dewi dengan NIM 200251122 akan membacakan mengenai komplikasi. Fraktur pada suprakondilar dapat menyebabkan beberapa komplikasi dimulai dari komplikasi dini hingga komplikasi lambat atau jangka panjang. Di antaranya yang pertama ada cedera syaraf, merupakan komplikasi yang paling sering muncul karena lokasinya yang berdekatan dengan lokasi fraktur displace suprakondilar. Fungsi saraf dapat terganggu karena fraktur terbuka atau setelah dilakukan reduksi tertutup pining perkutan. Yang kedua ada cedera pembuluh darah dapat terjadi karena pembedahan, tindakan reduksi, perubahan posisi pada bagian yang sakit, dan tindakan darurat splinting. Yang ketiga ada sindrom kompartemen dapat terjadi ketika ada peningkatan tekanan akibat adanya cairan intrakompartemen. Yang keempat ada gangguan penyembuhan tulang, diantaranya yang pertama ada non-union, di mana keadaan tulang yang berfraktur tidak menyambung atau berhenti. Yang kedua ada malunion, di mana keadaan tulang yang fraktur menyambung tetapi ada deformitas seperti pemendekan, rotasi, angulasi. Yang kelima ada infeksi, dapat terjadi bila trauma menyebabkan fraktur terbuka. Komplikasi yang dapat terjadi mencakup infeksi lokal, selulitis, osteomyelitis, dan infeksi sistemik, sepsis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Hendri Wibawa Permata dengan 3 digit NIM terakhir 226. Baik, di sini saya akan menjelaskan prognosis. Di sini terdapat 3 komplikasi signifikan yaitu kontraktur, hilangnya ekstensi pada fraktur, suprakondikular pada siku, dan cubitus varum humerus. Kasus 5 3 tahun sebelumnya telah dilakukan reduksi terbuka pada siku kiri anak laki-laki ini karena bagian tulangnya tidak stabil. Pengurangan anatomi adalah yang diperoleh. Kontraktur iskemik Volkmann adalah komplikasi yang paling serius dan menyebabkan anggota badan yang cacat. Ini mengikuti gangguan sirkulasi di lengan dan bukan merupakan produk dari pengurangan yang tidak akurat. Hilangnya ekspresi menyebabkan cacat dan gangguan fungsi. Fraktur suprakondikular tidak melibatkan permukaan artikular dan tidak boleh menyebabkan keterbatasan ekstensi. Ketika ini terjadi biasanya karena kerusakan jaring lunak di depan sendi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ini saya akan melanjutkan. Perkenalkan nama saya Eko Manggira Antokusuma dengan NIM 029. Jadi pada kesempatan kali ini akan membacakan sedikit terkait dengan kesimpulan dari penulisan student project kali ini. Nah, jadi adapun dari segi definisi dan juga epidemiologi dari faktor suprakondilar yang dapat diartikan sebagai suatu cedera yang terjadi pada humerus atau tulang lengan atas, tepatnya yaitu di bagian atas siku, di mana untuk epidemiologinya itu paling sering terjadi pada anak-anak, terutama pada usia 5 sampai dengan 7 tahun. Nah, selanjutnya secara etiologinya dapat disebabkan oleh 2 jenis atau 2 tipe, yaitu tipe ekstensi dan juga tipe fleksi. Kemudian secara patogenesisnya yaitu diakibatkan diawali oleh jatuh ke tangan terlentang yang menempatkan beban hyperekstensi pada lengan. Nah, untuk klasifikasinya berdasarkan guideline membagi fraktur suprakondilar ini menjadi 3 tipe, yaitu tipe 1, 2, dan juga 3. Nah, selanjutnya untuk tata laksana yang paling umum yaitu yang pertama yaitu pemasangan splint, yang kedua adalah bedah darurat, dan yang ketiga adalah bedah konservatif baik tertutup maupun terbuka. Nah, selanjutnya ditinjau dari segi komplikasinya di mana dapat terjadi cedera saraf, kemudian cedera pembuluh darah, sindrom kompartemen, dan juga gangguan penyembuhan tulang serta terjadinya infeksi. Nah, selanjutnya secara prognosis baik apabila ditangani secara tepat dan juga dapat menyebabkan kecacatan apabila terjadi kesalahan prosedur pada pelaksanaan. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami pergunakan untuk menyusun student project ini. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.